Cerita dongeng kancil dan gajah yang takut tikus. Pada suatu hari, si kancil berniat berkunjung ke kediaman si tikus sahabat lamanya. Pagi-pagi sekali, si kancil sudah mulai berangkat dari rumah. Agar dia tak terlalu siang tiba di rumah si tikus. Si tikus tinggal di sebuah kawasan kecil di pinggir hutan. Tempat itu sangat indah karena terdapat sebuah danau kecil di tempat itu. Si tikus tinggal secara berkelompok, terdiri dari beberapa keluarga dan dipimpin oleh ketua tikus yang menjadi sahabat karib si kancil. Akhirnya, setelah berjalan hampir setengah hari, si kancil tiba di perkampungan tikus dan disambut gembira oleh tikus sahabatnya. Wah, kancil sahabatku, sudah lama ya kita tidak bertemu. Tapi, kau masih saja kurus tak gemuk-gemuk. Canda si tikus menggoda. Benar, sejak peristiwa terakhir kali kita bertemu dengan singa itu, hingga kini kita baru bertemu lagi ya. Tapi nih, anehnya badanmu juga tetap saja kecil, tak tinggi-tinggi. Si kancil membalas candanya. Mereka memang sudah lama tak bertemu sejak peristiwa si kancil menolong tikus dari singa. Bahkan karena pertolongan si kancil, tikus dan kancil akhirnya bersahabat. Kedua kawan lama itu bersenda gurau dengan hangatnya mengenang masa lalu mereka. Saling puji dan saling ejek seakan menjadi hal biasa yang selalu bisa mendatangkan tawa yang membuat mereka lebih akrab. Tapi beberapa waktu kemudian mereka dikagetkan oleh tanah yang berguncang. Mereka lari keluar dari rumah karena mengira terjadinya gempa bumi. Tak terkecuali si kancil. Tapi ternyata anggapan mereka itu salah. Karena yang membuat bumi terguncang adalah segerombolan gajah yang masuk ke daerah pinggir hutan dan memakan semua tumbuhan di sana. Akibatnya, tempat itu menjadi porak-poranda karena banyak pohon yang tumbang dan patah diterjang oleh para gajah. Melihat hal itu, si tikus menjadi prihatin, merasa memiliki tanggung jawab sebagai kepala kampung. Si tikus pun menghampiri kawanan gajah untuk memberi nasihat. Melihat kawannya berjalan ke arah gerombolan gajah, si kancil mengikuti karena takut jika terjadi sesuatu pada si tikus. Hai kawan-kawan, aku mohon jangan merusak alam di sekitar sini. Ini kampung kami, jadi silakan kembali dan cari makan kepada rumput tempat biasa kalian mencari makan. Lihatlah, banyak pohon yang patah dan tumbang karena kalian terjang, kata si tikus. Mendengar ada yang berkata pada mereka, gerombolan gajah mencari-cari dari mana arah suara itu muncul. Lama mereka mencari, tapi tak ada yang melihat satu sosok yang mereka lihat. Tapi begitu mereka tahu bahwa yang berkata pada mereka adalah seekor tikus yang sedang berdiri di atas batu, spontan mereka tertawa terbahak-bahak. Lalu datanglah satu gajah yang cukup besar menghampiri si tikus yang ditemani kancil di sampingnya. Mungkin gajah besar itu adalah kepala gerombolannya. Hai makhluk kecil, apa yang kamu bilang? Kamu mengatur kami. Makhluk kecil rendahan sepertimu itu tak
pantas berada di sini. Sok menasihati, bisa-bisa kamu terinjak oleh kami dan gepeng dan mati. Kata kepala gajah itu. Si tikus terdiam. Dia agak takut karena gajah itu memiliki tubuh yang sangat besar dan kuat. Sedangkan dirinya bertubuh kecil dan lemah jika dibanding para gajah. Melihat temannya yang ketakutan, si kancil akhirnya ikut angkat bicara. Hai makhluk sombong, kamu tak tahu dengan siapa kamu bicara? Teriak si kancil. Para gajah pun mengalihkan pandangannya pada si kancil yang bertubuh mungil dan kecil. Wah, 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 ada hewan mungil lagi yang sok jadi pahlawan ini. Memangnya si kerdil itu siapa ya? Kamu tak tahu kalau kami ini adalah hewan terkuat di sini. Bahkan harimau dan singa tak ada yang berani melawan kami, kata gajah menyombongkan dirinya. Dengan geram, kancil menjawab, dia itu adalah raja hutan di sini. Jangankan cuma kamu, harimau dan singa saja mampu dia makan dengan giginya yang tajam dan kuat, kata kancil. Hah? Apa? Apa kamu bilang? Kamu mimpi ya? Makhluk kecil rendahan ini mau memakan kamu juga. Sudah gila kau, kata gajah mengejek sambil tertawa terbahak-bahak. Oh, jadi kalian meragukan kemampuan raja kami ini? Mau bukti? Tantang si kancil. Buktikan kalau memang benar begitu. Apa yang ingin kau tunjukkan hewan kecil? Coba tunjukkan pada kami. Tanya gajah mulai marah karena tersinggung. Baiklah, apa kau mampu memakan batang pohon dan kayu itu? Tanya si kancil. Ah, gila kau. Mana mungkin ada hewan yang mampu memakan batang kayu? Bahkan gigi serigala dan singa serta harimau yang tajam tak akan mampu memakan kayu, katanya si gajah. Seakan tahu dengan siasat si kancil, si tikus berusaha sok angkuh dan berani. Rajaku ini giginya sangat kuat dan tajam. Jangankan daging kalian, binatang, batang kayu yang besar pun tak menjadi masalah untuk dirinya. Mampu dia robohkan dan dia makan, kata si kancil. Dua hewan kecil yang gila, kata gajah semakin mengejek. Baiklah, kalau kalian tak percaya, tapi jika semua kata-kataku mampu dibuktikan, kalian harus bersedia menjadi santapan rajaku ini ya. Dia sudah cukup lama loh tak makan daging gajah. Kalian jangan lari ya, kata si kancil. Tikus untuk melanjutkan tugasnya, tikus pun lalu menuju sebuah pohon yang cukup besar, lalu menggigit batang pohon itu, menggeraknya hingga pohon itu lama-lama terkikis dan hampir tumbang. Melihat hal itu, para gerombolan gajah menjadi kaget. Mereka mengira bahwa tikus memang kuat dan mampu memakan segalanya termasuk mereka. Tanpa menunggu komando, semua kawanan gajah itu lari kalang kabut mencari selamat karena takut jika tikus itu benar-benar akan memakan mereka semua. Melihat hal itu, tikus dan kancil tertawa. Ya, lari saja sana. Tapi jika sampai rajaku bertemu kalian lagi, maka dia akan memakan kalian loh dengan hidup-hidup. Ingat itu ya, gajah ya. Gajah adalah hewan yang memiliki ingatan yang cukup kuat. Semenjak hari itu, kawanan gajah tak ada lagi yang berani ke tempat itu. Bahkan setiap gajah bertemu dengan tikus, mereka akan merasa ketakutan karena takut dimakan olehnya.
dan itu terus berlanjut hingga saat ini dan menjadi sebab kenapa gajah takut dengan tikus.